turun ke jalan menolak KUHP yang baru digelar ribuan buruh dari berbagai serikat buruh. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebagian buruh telah berkumpul untuk melakukan long march menuju Istana Negara. Aksi yang digelar kelas pekerja ini diikuti oleh berbagai elemen buruh, mulai dari buruh pabrik, kuli bangunan, pedagang asongan, sopir angkot, hingga tukang becak. Selain menolak disahkannya KUHP, buruh juga menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, dan PHK massal. Rencananya aksi buruh ini akan diikuti oleh 15.000 buruh dari Jabodetabek dan akan menyampaikan aspirasinya di Istana Negara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. KPK mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan Rabu malam tadi di Surabaya. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS. Ruangan STS di kantor DPRD Jawa Timur kini juga sudah disegel oleh penyidik KPK. Keempat orang yang terjaring OTT langsung dibawa ke Jakarta dan tiba di gedung KPK Kamis pagi. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih sebelum KPK menentukan status hukumnya dalam 1 kali 24 jam. Terkait dengan tindakan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, perlu kami sampaikan perkembangannya. Sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Benar, 1 di antaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan 3 lainnya staf ahli di DPRD dan juga pihak swasta. Keempatnya segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan. Mereka diduga melakukan suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. 4 orang yang diperiksa adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan 3 orang lainnya staf ahli di DPRD dan pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan terhadap 4 orang yang dilakukan operasi tangkap tangan pada malam kemarin, yakni di Surabaya ini masih tengah dilakukan pemeriksaan dan belum ada informasi lebih rinci dari pihak KPK. Jika tadi kami melihat informasi atau mengumpulkan sejumlah informasi, keempatnya ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK ini sekitar pukul 12 siang lewat, di mana kami melihat ada Sahat ataupun salah satu yang terkena operasi tangkap tangan, yakni Sahat Simanjuntak yang tadi menggunakan kemeja putih, kemudian bercelana hitam dan juga menggunakan masker dan topi ini secara tertutup dan enggan memberikan komentar ataupun meladeni terkait pertanyaan dari awak wartawan. Dari pihak KPK membenarkan keempat ini memang sedang dalam pemeriksaan dan sudah diamankan sejumlah barang bukti termasuk uang dalam operasi tangkap tangan ini. Namun belum dirincikan ada berapa banyak uang yang berhasil ataupun yang ditangkap ketika melakukan penangkapan kepada 4 orang ini. Untuk lebih rincinya memang ketiga orang ini juga disebutkan merupakan staf ahli dan juga staf swasta, namun sekali lagi pemirsa ini tidak dirincikan nama dan apa yang menjadi posisi di bagian dari DPRD ini. Namun hingga saat ini kami akan terus mengupdate bagaimana nanti perkembangan dari keempat orang ini. Sebelumnya memang penangkapan ini terkait dari penggunaan dana hibah ataupun korupsi dana hibah dari anggaran Provinsi Jawa Timur, yakni ini untuk nominalnya sekali lagi belum dirincikan untuk tahun 2022. Jika kami tadi juga mengumpulkan informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan ini, kami melihat memang untuk pimpinan DPRD ini sendiri ataupun yang di Surabaya ini memiliki sejumlah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik yang sudah beberapa kali berwenang ataupun menjabat menjadi tokoh politik hingga saat ini, dan ia berasal dari fraksi Golkar. Nantinya pun pihak KPK akan memerinci secara lanjut apakah ataupun terkait perubahan status dari para ataupun keempat orang ini, karena sekali lagi KPK memiliki kewajiban atau kewenangan untuk menetapkan dari keempat orang ini apakah nanti akan berstatus sebagai tersangka. Ini waktunya 1 kali 24 jam. Kembali ke studio, Davi, Syafa. Ketiga ruangan yang diperiksa dan disegel adalah ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat II Simanjuntak, kemudian ruang sub bagian rapat dan risalah, serta ruang server dan CCTV. Penyidik juga memeriksa rekaman CCTV di lingkungan DPRD Jawa Timur.
tepatnya di depan ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ini sekarang kondisinya sedang disegel oleh KPK karena pukul 8 malam tadi Tua Simanjuntak terkena OTT dari KPK. Tidak hanya ruang ini yang disegel, ada ruang lain yang disegel selain ruang Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Nih, saya sekarang berada di dalam ruang ini. Saya akan menuju ke ruang server dan CCTV dari DPRD Jawa Timur. Ini saya menuju ke ruang server. Ya, Nur Syafei. Ya. Nur Syafei, KPK sudah datang untuk menggeledah sejumlah ruangan di sana. Apa saja yang disita oleh KPK dari kantor DPRD Jawa Timur ini? Ya, KPK tadi sempat masuk ke ruang server dan ruang kamera CCTV dari DPRD Jawa Timur ini. Petugas KPK sekitar ada 6 orang. Petugas tidak menyita membawa barang, tapi petugas membawa kamera membuka CCTV dari DPRD Jawa Timur ini. Selain ruang server tadi, petugas KPK juga menyegel ruang rapat risalah dari DPRD Jawa Timur. Sini saya akan tunjukkan tempatnya ruang yang disegel lagi. Nah, ini juga ruang ketiga yang disegel oleh tim dari KPK tadi. Sekitar ada 6 orang. Ini itu bagian rapat dan risalah. Ini tadi juga diperiksa oleh 6 orang tim dari KPK yang masuk ke ruang ini. Petugas KPK tidak membawa bukti, namun petugas hanya membawa kamera dari dalam ruangan ini. Nur, apakah ada informasi yang Anda dapatkan? Berkas apa saja yang diamankan pada saat OTT semalam? Hingga saat ini masih belum dapat keterangan berkas apa yang didapat. Namun dugaan OTT itu terkait dana hibah tahun 2020, di mana Wakil Ketua DPRD Jawa Timur saat Tua Simanjuntak terkena OTT tadi malam sekitar pukul 8 malam. Ya, Nur, pasca OTT dan penggeledahan, bagaimana aktivitas pegawai yang bekerja di sana? Untuk aktivitas pegawai seperti biasa, namun dari sini tidak tampak anggota dewan yang ada di sini. Seperti tampaknya tidak ada anggota dewan, hanya pegawai dan tim keamanan yang ada di ruang DPRD Jawa Timur. Baik, Nur, terakhir apakah sudah ada pernyataan resmi dari DPRD Jawa Timur terkait OTT yang dilakukan terhadap pimpinannya? Hingga saat ini tim media semua belum dapat keterangan dari pihak Ketua DPRD Jawa Timur. Jadi kami hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait OTT tadi malam. Terkait kasus apa pastinya kita masih belum mengetahui. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Diperintahkan untuk menghadap ke Komplek Polri Duren 3. Menghadap ke komplek? Iya. Menghadap atau maksudnya menghadap siapa? Datang, kalau komplek kan datang. Menghadap siapa? Komplek dihadap gimana? Coba. Untuk menghadap Pak Agus Nurpatria. Agus Nurpatria di Komplek Polri tadi, jalan di Duren 3 tadi ya? Iya betul. Oh. Di antara dua terdakwa ini yang mana Agus itu? Siap. Agus. Coba perhatiin agak, siapa tahu udah berubah kan? Uban tambah kacamatanya. Coba lihat dulu lama, benar nggak? Benar kan? Nah, ini lucu memang, kan bisa aja salah bawa tahanan kan bisa saja. Baik. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap melaporkan karena diperintah oleh kanit saya. Terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan Gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan Gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak bagiannya. Oh bukan DVR. Terdakwa Agus Nurpatria membantah memerintahkan Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV rumah dinas Ferdy Sambo. Agus menyatakan dirinya hanya meminta Irfan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Yang pertama saya sampaikan di sini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saksi selesai melakukan kegiatan, saya ingat betul saksi lapor ke saya. Izin komandan, izin bang, perintah sudah saya laksanakan. Petunjuk saya terakhir adalah, Van, tolong kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Kemudian saksi tidak pernah melaporkan ke saya terkait DVR sudah diserahkan ke Pak Cuk. Jaksa penuntut umum mencurigai keterangan Irfan Widianto yang menyatakan membayar penggantian DVR CCTV dengan meminjam uang temannya. JPU juga menegur Irfan karena tertawa saat menjawab pertanyaan terkait identitas temannya. Teman apa itu? Siapa itu? Enggak, ini agak ini nih. Soalnya saudara yang pesan, teman saudara yang bayar. Nah ini, kenapa waktu pembayaran itu saudara tidak lapor kepada Aceh bahwa saudara tidak punya uang? Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman aja, Pak. Iya, anggota polisi atau apa? Bukan, Pak. Tahu alamatnya di mana? Tidak, Pak. Ya teman nggak tahu alamatnya. Kok percaya banget teman, bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini, saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Orang lain pakai M-Banking menurut keterangan Apung. Siap. Betul kan? Siap. Iya, menurut. Kan nanti saya ganti, Pak. Hah? Kan nanti saya ganti. Bukan masalah yang saudara, bukan ditanya saudara ganti atau enggak. Nanti ditanya lagi, mana betul enggak saudara ganti, buktinya kan susah. Kenapa harus dia? Teman itu anggota Polri atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya bisnis biasa aja, Pak. Bisnis? Ya kan kita teman saja, Pak. Kok jangan ketawa, ini loh menggelitik loh ini. Siap. Membayar loh. Sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus ekstra berhati-hati agar seragam sekolah yang dikenakan tidak basah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai cukup deras. Perjuangan ini mereka lakukan demi mengikuti ujian semester di sekolah. Lewat mana tadi? Di tepi gunung itu ya. Terus setelah itu?
Setelah itu nyebrang di sungai itu, bantarannya itu sangat besar. Besar ya. Tadi sempat takut nggak? Nggak takut ya. Ya agak takut. Agak takut ya. Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar Rabu malam. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Sementara warga Dusun Sumber Langsep terisolasi karena akses jalan terputus. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Ralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polres Bangka Barat mengevakuasi jasad korban pekerja tambang yang tewas tertimbun tanah. Seorang pekerja tambang bernama Darwin, 50 tahun, ditemukan tewas tertimbun tanah saat sedang bekerja Rabu kemarin. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi jasad korban. Lantaran jasad korban tertimbun di dalam lubang tambang yang berada di kedalaman sekitar 2,5 meter. Selain itu, jasad korban juga tertimpa dan terhimpit batu yang berukuran besar sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas pun mengerahkan 1 unit ekskavator mini dan beberapa unit mesin pompa air. Setelah berusaha sekitar kurang lebih 2 jam, jasad Darwin, warga Kampung Senang Hati Muntok, akhirnya berhasil diangkat dari lubang tambang. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif, mengatakan penyebab kematian Darwin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kegiatan penambangan di lahan sendiri milik bapaknya, informasi diduga korban tadi meninggal dunia karena dia menambang sendiri. Sudah dievakuasi oleh Basarnas, BPBD, dan anggota Polsek maupun anggota Polres serta bantuan dari warga. Tadi dibantu 1 alat, 1 ekskavator mini. Alhamdulillah sekarang sudah terangkat dan sekarang dibawa ke puskesmas. Untuk kepastian korban meninggal dunia karena apa, kehabisan nafas atau karena apa, nanti kita tunggu hasil dari puskesmas. Oleh petugas gabungan, jasad Darwin kemudian dibawa ke Puskesmas Muntok untuk diotopsi. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus ekstra berhati-hati agar seragam sekolah yang dikenakan tidak basah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai cukup deras. Perjuangan ini mereka lakukan demi mengikuti ujian semester di sekolah. Lewat mana tadi? Di tepi gunung itu ya? Terus setelah itu? Setelah itu nyebrang di sungai itu, bantarannya itu sangat besar. Besar ya? Tadi sempat takut nggak? Enggak. Nggak takut ya?
Agak takut ya. Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar Rabu malam. Akibatnya aktivitas warga terganggu, sementara warga Dusun Sumber Langsep terisolasi karena akses jalan terputus. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut parpol pemilu 2024. 8 dari 9 parpol pemilik kursi di parlemen memilih menggunakan nomor urut lamanya di pemilu 2019 lalu. Hanya P3 yang mengembalikan nomor lamanya dan memilih nomor baru. Berdasarkan undian, P3 akhirnya mendapat nomor urut 17. Sementara partai yang lolos berdasarkan nomor urut adalah nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa, nomor urut 2 Partai Gerindra, nomor urut 3 PDI Perjuangan, nomor urut 4 Partai Golkar, nomor urut 5 Partai Nasdem, nomor urut 6 Partai Buruh. Nomor urut 7 Partai Gelora, nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara, nomor urut 10 Partai Hanura, nomor urut 11 Partai Garuda, nomor urut 12 Partai Amanat Nasional. Nomor urut 13 Partai Bulan Bintang, nomor urut 14 Partai Demokrat, nomor urut 15 Partai Solidaritas Indonesia, nomor urut 16 Partai Perindo, nomor urut 17 Partai Persatuan Pembangunan. Selain 17 partai di tingkat nasional, di Provinsi Aceh akan ada 6 partai lokal yang juga bertarung mendapatkan kursi DPRA. Sementara itu, hanya satu partai yang dinyatakan gagal atau tidak lolos verifikasi faktual, yaitu Partai Umat. Dengan demikian, Partai Umat tidak berhak menjadi peserta pemilu 2024. Menanggapi hal ini pun, Partai Umat langsung mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu. Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan nomor urut setelah ditetapkan lolos verifikasi administrasi dan faktual. Dalam pengundian dan penetapan nomor urut tersebut, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mendapatkan nomor urut 16 sebagai partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pertama-tama ya kami bersyukur bahwa Partai Perindo ditetapkan sebagai partai peserta pemilu dan diberikan nomor urut 16. Jadi tentu itu suatu semangat yang luar biasa bagi semua kader pengurus untuk berjuang untuk memastikan nanti Partai Perindo bisa meraih double digit kursi 2 digit di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten dan kota. Pertama, semua nomor itu baik. Yang kedua, dengan kepesertaan dan dengan nomor 16, insya Allah itu nomor yang juga mudah untuk disosialisasikan, menarik juga, dan tentu yang paling penting adalah kerja-kerja konkret dari seluruh struktur dan kader Perindo. Nomor urut 16 yang didapatkan Partai Perindo diharapkan menambah semangat dalam meraih target kursi double digit yang sudah ditetapkan. Jadi spirit Ketua Umum Pemilu 2024 itu adalah double digit, maka nomor 16 itu kan double digit. Kita berharap bahwa ini jadi spirit perjuangan 2024 Partai Perindo minimal akan mendapatkan 16%. Partai Perindo akan melakukan sosialisasi masif nomor urut 16 ini sampai ke pelosok daerah. Tugas ini akan dilaksanakan semua jajaran mulai dari tingkat pusat, pengurus daerah, sampai simpatisan Partai Perindo yang ada di pelosok daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Merilis hasil survei elektabilitas calon presiden terkuat di 5 wilayah di Pulau Jawa. Fokus survei dilakukan terhadap 3 nama yang dinilai memiliki elektabilitas cukup tinggi. Hasilnya, untuk wilayah DKI Jakarta, Anies Baswedan menduduki puncak survei sebagai calon presiden terkuat dengan meraup 49,6% suara responden. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Anies Baswedan juga merajai survei di Provinsi Banten dengan meraup 47,6% suara responden. Lalu di peringkat 2 diduduki Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di posisi ketiga. Di Provinsi Jawa Barat, Anies Baswedan kembali meraih peringkat 1, kemudian disusul Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Ganjar Pranowo di peringkat 3. Sementara di Provinsi Jawa Tengah dikuasai Ganjar Pranowo dengan meraih 71,4% suara responden. Kemudian ada Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan di posisi terakhir. Selain Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menjadi calon presiden terkuat di Jawa Timur versi survei Poltreking Indonesia. Adapun Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan di peringkat 3. Survei ini digelar 26 November hingga 2 Desember 2022 lalu dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memperoleh 24,7% suara responden di DKI Jakarta. Disusul Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. AHY juga memuncaki hasil survei sebagai calon wakil presiden terkuat di Provinsi Banten dengan meraup 29,7 suara responden. Diikuti oleh Ridwan Kamil dengan 16,6% dan Menparekraf Sandiaga Uno 13,1%. Sementara di Jawa Barat, posisi AHY digeser oleh Ridwan Kamil yang menduduki puncak survei dengan 29,1%. AHY berada di peringkat kedua, diikuti oleh Erick Thohir di tempat ketiga. Menteri BUMN Erick Thohir menguasai hasil survei calon wakil presiden terkuat di Provinsi Jawa Tengah dengan meraup 25,4% suara responden, diikuti oleh Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di Provinsi Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menguasai 18,6% suara responden. Berbeda tipis dengan Erick Thohir di peringkat kedua dengan 18,3% dan Ridwan Kamil di peringkat ketiga. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Polisi tangkap perawat nyambi jadi pengedar narkoba. Bea Cukai Kota Palembang musnahkan ribuan barang ilegal.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Oknum perawat di salah satu puskesmas di Ogan Komering Ilir ditangkap nyambi jadi pengedar narkoba. 16 butir ekstasi dan 2 paket sabu diamankan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Wini Agustin alias Dopok, warga desa Srigeni, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, tertunduk lesu dan menyesali perbuatannya. Perempuan single parents berusia 42 tahun ini berstatus pegawai negeri sipil ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Tersangka merupakan perawat di salah satu puskesmas di Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. 16 butir ekstasi beserta 21 gram lebih sabu diamankan dari tangan pengedar sabu ini. Dari hasil pemeriksaan, perempuan ini sudah sering menjual sabu di lingkungan tempat dia tinggal. Ya, seorang perawat di salah satu puskesmas yang bersangkutan sering menjual belikan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Bea Cukai Sumatera Selatan bagian timur memusnahkan barang-barang ilegal yang dilarang peredarannya serta tidak memenuhi ketentuan pajak. Barang yang dimusnahkan berupa botol minuman beralkohol merek terkenal, ribuan batang rokok, serta alat kesehatan. Dengan menggunakan alat berat, ribuan botol minuman beralkohol dari luar negeri ini dimusnahkan. 10.764 liter miras tanpa cukai ini dimusnahkan karena termasuk barang-barang ilegal yang dilarang peredarannya. Selain minuman beralkohol, ribuan batang rokok ilegal juga dimusnahkan. Sebanyak 6.667.770 batang rokok dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain itu ada juga alat kesehatan serta sex toys yang dimusnahkan. Ribuan batang rokok ini juga termasuk barang ilegal tanpa cukai. Barang-barang ilegal ini merupakan hasil penindakan di Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, serta Ogan Komering Ilir. Bahkan ada juga hasil penindakan di Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi. Pemusnahan barang ilegal ini karena tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu di bidang kepabeaan maupun ketentuan di bidang cukai. Untuk pemusnahan kali ini, bagaimana menyelesaikan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu ketentuan di bidang kepabeanan maupun ketentuan di bidang cukai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dijebloskan ke penjara. Tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 206 juta rupiah. LI Kades Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki resmi ditahan Kejari Oki selama 20 hari ke depan. Tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020 berupa kegiatan pembangunan rehabilitasi jalan dengan pagu anggaran lebih kurang 332 juta rupiah. Dari kegiatan tersebut, negara telah dirugikan mencapai 206 juta rupiah. Tersangka LI telah mengembalikan kerugian negara sebesar 41 juta rupiah. Saat ini tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2B Kayu Agung. Penyidik Kejari Oki akan terus melakukan pengembangan kasus guna kelengkapan data. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Oki, M. Fajar menyatakan tersangka ditetapkan dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana desa. Kejaksaan Negeri Oki telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial LI Kepala Desa untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi jalan di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Oknum Kades LI terancam hukuman 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bawa senjata tajam di tengah keramaian, pria di Palembang ditangkap. Saksikan beritanya sesaat lagi.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kelaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Satuan Reskrim Polsek Pelaju Palembang menggerebek 2 kawanan pelaku pencurian sepeda motor di persembunyiannya di kawasan Pelaju Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor yang biasa digunakan saat menjalankan aksinya. Jangan ini ya. Penggerebekan ini dilakukan unit Reskrim Polsek Pelaju terhadap 2 kawanan pelaku, Sonen 23 tahun dan Andre 23 tahun di rumahnya di Jalan Pangeran Ratu, Pelaju Palembang. Pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat petugas mengamankan kedua pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor Matic yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Modus pelaku yakni dengan cara masuk ke dalam halaman rumah warga pada malam hari saat korban tertidur pulas. Pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menjebol kunci kontak motor korban dengan kunci letter T. Aksi terakhir kejahatan pelaku dilakukan di Jalan Tegal Binangun, Pelaju Darat, Palembang. Kapolsek Pelaju Palembang AKP Firmansyah menyatakan pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang memiliki laporan polisi sebanyak 5 TKP. 2 orang pelaku curian mor yang indikasinya dengan cara membongkar pagar rumah warga pada jam 3 subuh. Jadi mendapatkan 2 motor hasil curiannya dalam 1 TKP. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang pria ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap kedapatan membawa senjata tajam di kawasan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dengan wajah tertunduk saat digiring unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, Julian, warga Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas selantaran kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang di kawasan Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang.
Pelaku merupakan sopir perahu getek di Sungai Musi ini ditangkap saat petugas sedang melakukan patroli pembubaran gerombolan pemuda yang hendak tawuran. Petugas yang melihat pelaku membawa senjata tajam jenis pedang langsung mengamankannya bersama pedang milik pelaku. Di 9.10 Minggu pagi. Bawa saja Mbak. Kita keamankan, ya membawa senjata tajam jenis pedang. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih melalui mobil layanan hukum memberikan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat Kota Prabu Mulih yang dipusatkan di pemerintahan, kelurahan, dan desa. Warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih ramai memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis program Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Masalah rumah tangga serta hutang piutang menjadi dominasi yang dikonsultasikan warga. Kepala Seksi Intelijen Kejari Prabu Mulih, Anjas Rakarsa, menyatakan tujuan mobil layanan masuk kelurahan dan desa untuk mengedukasi tentang peraturan hukum pidana dan perdata kepada masyarakat agar dapat menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Dan pelayanan hukum gratis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Prabu Mulih. Karena sebelum ini sebenarnya kita sudah punya program namanya Kiai konsultasi dan pelayanan hukum gratis, itu yang kita pusatkan di City Mall. Biasanya setiap hari Kamis pukul 15 sampai 16.30 kita hadir di City Mall. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat. Mobil layanan hukum merupakan bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas pencegahan serta edukasi yang telah dilakukan Kejari Prabu Mulih. Sebelumnya melalui program layanan Kiai yang ditempatkan di City Mall yang diadakan setiap hari Kamis, tak sedikit warga berkonsultasi seputar permasalahan hukum yang dihadapi sehari-hari. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pencurian kotak amal di minimarket Sekayu terekam CCTV. Selengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews.
update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kelaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, kami sampaikan kilas Borgol di penghujung program Borgol hari ini. Berikut sejumlah informasi peristiwa dan kriminal yang telah kami rangkum dalam kilas Borgol yang terjadi di Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bersama kami. Waktunya saya, Catherine Ambarini, bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang ringkus 2 pelaku pencurian kabel optik sepanjang 500 meter. Aksi pencurian kotak amal di sebuah minimarket Antik Mart di Kota Sekayu terekam CCTV. Pencurian terjadi saat karyawan istirahat sholat. Seorang pemuda diduga maling kotak amal di Masjid Taqwa Muara Rupit nyaris jadi bulan-bulanan warga setempat. Menurut informasi sudah sering terjadi pencurian kotak amal di wilayah tersebut. Polsek Kemuning gelar giat pengamanan misa kebaktian Natal di GMI Wesley. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. MG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pol PP tertibkan pedagang pasar 10 Ulu. YPL PPGRI Prabu Muli berdalih, foto tanpa hijab mempermudah mencari pekerjaan.
Ribuan crosser ikuti JAS ke-10 Oku Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ayu Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kemacetan panjang di kawasan Pasar 10 Ulu Palembang kerap kali terjadi lantaran disebabkan lapak pedagang yang memakan badan jalan. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP Kota Palembang bertindak tegas menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan. Satu persatu lapak pedagang di Pasar 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang dievakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Palembang. Lapak pedagang tersebut dievakuasi ke dalam pasar agar tidak berada di bahu jalan. Penertiban dilakukan lantaran banyaknya keluhan masyarakat yang seringkali mengalami kemacetan saat melintas di kawasan Pasar 10 Ulu akibat banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Kasih Ops Pol PP Kota Palembang Heri mengatakan penertiban dilakukan dalam bentuk persuasif. Para pedagang pun mengikuti anjuran petugas dengan mengangkat dagangannya ke dalam pasar. Yang mana pedagang yang berdagang di badan jalan, bahu jalan, di lahan parkir, fasilitas umum kita tertibkan. Ya, demi kelancaran arus lalu lintas yang pagi ini memang cukup padat. Jadi ini kalau untuk yang bandel ini seperti apa, Pak? Untuk sementara ini karena kita sudah lama tidak menertibkan di sini, kita persuasif dulu. Jadi kita himbau mereka masuk ke dalam Pasar 10 Ulu atau tidak melanggar dari aturan kota. Satpol PP akan terus melakukan penertiban jika para pedagang masih membandel berjualan di bahu jalan. Bahkan jika masih membandel, barang dagangan mereka akan disita dan dibawa ke kantor Satpol PP guna dilakukan sidang tip piring. Di Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Orang tua pelajar Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Kota Prabu Mulih mengaku resah dengan peraturan sekolah yang mewajibkan siswa kelas 12 melepas hijab saat pengambilan foto untuk ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bagi mereka yang tak setuju, diwajibkan membuat surat pernyataan. Satu persatu siswi Sekolah Menengah Kejuruan swasta di Kota Prabu Mulih memasuki ruangan multimedia untuk pengambilan foto ijazah. Sebelum pengambilan foto, siswi perempuan yang berhijab diwajibkan membuka hijab dengan alasan mempermudah mereka saat melamar pekerjaan. Tapi oleh tak galak ribet tadi, jadi kami melok-melok. Terpaksa ya? Betul. Jadi bu foto tadi lepas jilbab ya? Ada paksaan dari sekolah? Diwajibkan ya? Diwajibkan lepas ya? Iya, diwajibkan. Diwajibkan lepas. Kalau tidak dilepas? Ya buat perjanjian di atas materai. Sementara itu Hayun, orang tua siswa yang mengaku keberatan dengan peraturan sekolah, mengaku resah. Dirinya tidak setuju diharuskan menandatangani surat pernyataan yang disediakan pihak sekolah. Kenapa Ibu keberatan? Ya kan di agama Pak, dalam Islam kita kan diwajibkan pakai hijab, menutup aurat. Ya pertanggungjawabannya bukan di dunia baik Pak, di akhirat juga. Ya yang dibawa tuh, ya bapaknya, ya kakaknya, ya neneknya, banyak yang dibawa kan. Bu, itu surat apa itu Bu? Ini surat pernyataan bahwa aku keberatan buka jilbab. Jadi karena kita keberatan disuruh menandatangani surat pernyataan gitu? Iya. Humas Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Prabu Mulih, Amri Prakasa mengatakan jika hijab dilepas atas kemauan siswi sendiri. Selain itu, pihak sekolah tidak mengakui meminta orang tua siswa untuk menandatangani surat pernyataan, namun hanya sebatas himbauan saja. Bukan kita yang mewajibkan siswa untuk melepaskan jilbab. Mereka melepaskan sendiri jilbab yang mereka tidak menggunakan di luar. Bagi yang tidak mau? Yang tidak mau copot jilbab seperti apa? Tidak ada masalah, silakan saja.
suruh nanda tangan surat pernyataan? Bukan surat pernyataan, himbauan. Pernyataan Pak, kami lihat sudah ada foto Pak. Nah itu yang kami pengen klarifikasi, itu kami sudah simpan save foto. Itu seperti apa itu Bapak? Ya surat pernyataan itu untuk mengantisipasi Pak. Orang tua pelajar di Kota Prabu Muli berharap agar peraturan yang dibuat mengatasnamakan pemerintah pusat dapat dikaji ulang agar tidak membuat gaduh dunia pendidikan di kota yang dikenal sebagai kota religius tersebut. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Mempermudah mencari pekerjaan dan hanya memakai hijab di sekolah menjadi alasan SMK 2 PGRI Kota Prabu Muli mewajibkan siswa melepas hijab saat melakukan sesi foto untuk ijazah. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kota Prabu Muli mendukung kebijakan sekolah tersebut. Wakil Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Kota Prabu Muli Amin Jaya memberikan pembelaan terkait siswa melepas hijab saat pengambilan foto untuk ijazah sekolah. Menurut Amin Jaya, saat ini masih ada perusahaan swasta yang masih mempermasalahkan foto siswa di ijazah yang memakai hijab. Untuk itu pihak sekolah meminta orang tua untuk membuat surat pernyataan yang anaknya tidak diperbolehkan melepas hijab. Alat dia itu tidak terlihat seperti telinga. Pada waktu kita mau masuk kerja, biasanya itu di ijazah itu kan tertutup. Kementerian mencabut aturan itu Pak? Iya betul, ada beberapa. Kemenpan juga mencabut aturan itu Pak? Iya benar. Kenapa Mas kita pihak sekolah takut ada masalah itu? Ya, kan ada perusahaan-perusahaan yang tidak menurut SMK ini kan ke perusahaannya mungkin tidak ke BUMN, yang biasanya ke swasta biasa, ada yang begitu. Sebelumnya, orang tua siswa kelas 12 SMK PGRI 2 Prabu Muli mengaku keberatan dengan peraturan sekolah yang mewajibkan anaknya untuk membuka jilbab saat berfoto. Dirinya yang tak setuju pun diharuskan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang disediakan oleh pihak sekolah. Sementara itu, pihak sekolah SMK PGRI 2 Prabu Muli Amri Prakasa mengatakan jika hijab dilepas atas kemauan siswa sendiri. Selain itu, pihak sekolah tidak mengakui meminta orang tua siswa untuk menandatangani surat pernyataan, namun hanya sebatas himbauan saja. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Operasi pasar beras murah diserbu warga. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikrorelma terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius?
Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar beras murah. Operasi ini digelar secara estafet di tiap kecamatan di Kota Palembang hingga akhir tahun. Ratusan warga memadati halaman kantor Camat Ilir Barat 2 Kota Palembang untuk mendapatkan beras murah yang dijual seharga Rp50.000 per 10 kg. Harga tersebut cukup jauh dari harga pasar yang dijual sekitar 9 sampai dengan Rp11.000 per kilogramnya. Dinas Perdagangan Kota Palembang bersama Bulog menyediakan 20 ton beras di setiap operasi pasar beras murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi di Kota Palembang. Pasalnya, dari data Badan Pusat Statistik Kota Palembang, komoditas beras merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar di Kota Palembang. Operasi pasar ini juga merupakan upaya pemerintah menyambut hari besar Natal dan Tahun Baru. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung jalannya operasi pasar. Semua ini tentu dalam rangka untuk membantu masyarakat, dan selama COVID-19 ini memang banyak sekali masyarakat yang terdampak. Mudah-mudahan dengan bantuan peralatan, beras murah, dan juga ada bantuan berupa infrastruktur dari Perkintan, harapan kita giat perekonomian di Kota Palembang semakin berkembang, semakin maju, semakin pesat, sehingga pandemi COVID-19 juga seiring waktu kan memang sudah mulai reda, sehingga segala sesuatunya bisa kembali normal. Jadi untuk mekanisme untuk masyarakat itu masyarakat dulu di wilayah Kota Palembang khususnya tempat operasi beras murah dengan membawa KK di lokasi. Ya, salah satunya tujuan kita untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan upaya dalam rangka pengendalian inflasi Kota Palembang, karena komoditas beras ini salah satu penyumbang inflasi di Kota Palembang. Operasi pasar beras murah digelar sejak 12 Desember hingga akhir Desember dengan menyediakan sebanyak 20 ton beras di setiap operasi pasar beras murah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengetahui dari pemberitaan jika Polrestabes Palembang merupakan pelayanan publik terbaik se-Indonesia, seorang disabilitas pun langsung melihat pelayanan tersebut di setiap pelayanan Polrestabes Palembang.
Untuk menghilangkan penasarannya, Molly, seorang penyandang disabilitas, mendatangi langsung Mapolrestabes Palembang untuk melihat langsung pelayanan publik yang ada di Mapolrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang yang mendapat laporan tersebut langsung menyambut kedatangan Molly dan mengajaknya untuk berkeliling mengunjungi pelayanan publik seperti pelayanan surat izin mengemudi dan SKCK. Molly adalah seorang disabilitas yang memiliki beragam prestasi. Ia pun berbincang kepada petugas pelayanan yang berada di setiap loket. Rasa penasaran Molly pun terbayarkan, pasalnya selama ini dirinya hanya mengetahui dari pemberitaan saja di media massa jika Polrestabes Palembang termasuk kategori terbaik se-Indonesia khususnya pelayanan disabilitas. Dengan adanya pelayanan ini, saya merasa senang dikarenakan teman-teman disabilitas itu tuh bisa lebih nyaman dan lebih aman dan membuat SKCK dan SIM dan membuatan SIM. Sedikit terbantu berarti kita, Pak? Ya, banyak terbantu malah dikarenakan fasilitas itu tuh sangat lengkap kan untuk disabilitas. Polrestabes Palembang mendapatkan penghargaan terbaik untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana khususnya untuk kelompok rentan dari Kemenpan RI. Nah, sehingga beliaunya ingin lihat langsung seperti apa sih kondisi di Polrestabes Palembang. Tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh beliaunya itulah yang terjadi di sini, dan saya ucapkan terima kasih, dan tentunya ini untuk bisa memotivasi Polrestabes Palembang. Untuk memberi pelayanan disabilitas, Polrestabes Palembang menyediakan fasilitas kursi roda, tongkat, dan petugas khusus bahasa isyarat yang selalu siap siaga membantu disabilitas yang datang ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang bayi perempuan diperkirakan berumur kurang dari 2 tahun ditemukan di teras rumah warga di lingkungan Bedeng PJKA Bandar Agung Kota Lahat. Bayi malang ini kemudian dibawa ke RSUD Lahat untuk mendapatkan perawatan medis. Di rumah ini, bayi malang berjenis kelamin perempuan ditemukan tanpa alas dan pakaian. Kondisi bayi malang yang diduga dibuang oleh orang tuanya di teras rumah warga di lingkungan Bedeng PJKA Bandar Agung Kota Lahat sedikit kurang sehat. Kondisinya kurus, menyerupai gejala kurang gizi. Warga di sekitar lokasi penemuan bayi mengaku sejak subuh mendengar rintihan bayi, namun tak menaruh curiga karena di sekitar lingkungan ini memang banyak keluarga yang memiliki anak. Pemilik rumah, Rosilawati, menuturkan kaget saat membuka pintu rumah karena ada bayi tergeletak di depan teras rumahnya. Bayi malang ini saat ditemukan tak beralas dan kedinginan serta lemas. Saat ini kondisinya lebih baik karena dirawat di rumah sakit. Itu jam 5 itu kan, jam 5 itu dengar suara bayi nangis, kekira anak tetangga. Dan itu kami buka pintu jam 8 baru buka. Jelas di bayi itu. Kondisinya macam mana, Bu? Kondisinya ini, apa tuh? Miring, Pak ya? Miring. Rokok. Iya. Angkurap dia. Tapi masih ada tenaga. Masih ada nyamunya, yo. Lemas ya, Pak? Yo, lemas, yo. Untuk menjaga sang bayi malang selama di rumah sakit, warga setempat sepakat untuk bergantian. Kasus menyedihkan ini ditangani oleh unit PPA Reskrim Polres Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Ribuan crosser ikuti JAS ke-10 Oku Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel, pemirsa. Setelah viral video pernyataan seorang ASN Pemkab Muara Enim yang menyatakan bahwa Kecamatan Gelumbang akan jadi kabupaten hanyalah akal-akalan, Presidium CDOB Gelumbang langsung mengambil sikap akan menempuh jalur hukum. Viral video berdurasi kurang lebih 1 menit di media sosial dan jejaring chat pribadi berisi pernyataan ASN Dinas Pemadam Kebakaran bernama Edi Ramlan bahwa CDOB atau calon daerah otonomi baru Gelumbang hanya akal-akalan dan hanya dijadikan perahu politik oknum tertentu. Untuk itu, Presidium Calon Daerah Otonomi Baru atau CDOB Gelumbang langsung mengambil sikap akan melaporkan oknum ASN tersebut ke pihak kepolisian. Dalam video yang beredar itu, terlihat oknum ASN yang sedang ngobrol santai di satu restoran berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Presidium CDOB itu hanya membohongi masyarakat dan hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan oknum anggota partai sebagai cara mendulang suara. Ketua Presidium CDOB Gelumbang Rani Kodim yang juga anggota DPRD Muara Enim dari Partai Golkar menilai pernyataan tersebut menciderai upaya yang mereka lakukan selama ini. Sebelumnya pihaknya sudah menunggu itikat baik dari yang bersangkutan, namun hingga saat ini tidak ada komunikasi yang terjadi. Untuk Presidium, ya karena merasa tidak puas, merasa tidak senang dengan ada statement demikian, maka akan ditempuh dengan jalur hukum. Kebetulan memang sudah lama kami tunggu. Andai kata yang bersangkutan datang, mungkin minta maaf, keliru, mungkin kami sebagai manusia biasa, ya insya Allah akan kami maafkan. Tapi sudah kami tunggu sampai dia 4-5 hari, dia tidak pernah datang mengatakan bahwa itu salah. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru, sementara Presidium CDOB Gelumbang telah mengusulkan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2016 dengan disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari Muara Enim, Edwian Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan crosser dari berbagai daerah akan mengikuti ajang jelajah alam Serasan Seadanan atau JAS ke-10. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan tersebut selalu menarik peserta untuk menaklukkan jalur ekstrim dan menantang. Ribuan crosser dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ramaikan Motor Trail Adventure JAS ke-10 tahun 2022 di Oku Selatan. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo yang mengangkat bendera start pertama tertanda dimulainya event tahunan yang banyak diminati oleh crosser dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Banten, dan crosser Pulau Jawa. 1.400 lebih rider baik perorangan maupun klub yang ikut dalam ajang ini akan mengikuti rute di 4 kecamatan akan dilalui oleh para rider dengan medan yang cukup ekstrim. Tidak hanya itu, pada event ini panitia telah menyediakan hadiah khusus untuk para rider yang mampu melewati jalur tanjakan berhadiah motor.
Jika para crosser ini mampu menanjak ketinggian 25 meter lebih, 1 sepeda motor diberikan kepada crosser tersebut. Dan tentu ini sangat bermanfaat, terutama bagi perkembangan wisata sekaligus pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Crosser ini ada dari luar provinsi, Bandar Lampung, kemudian dari Jawa juga ada, kemudian kita melibatkan seluruh peserta dari luar provinsi, kita undang. Tujuan dari JAS sendiri apa nih Pak? Dan manfaatnya bagaimana? Tujuan dari kegiatan tersebut yang pasti mempunyai manfaat dan tujuan itu pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata. Dengan kegiatan ini, Ajang yang diselenggarakan setiap tahun ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan wisatawan lokal maupun luar negeri yang berkunjung ke Danau Ranau dan 1000 air terjun di Oku Selatan. Pelaksanaan kegiatan event Motor Trail Adventure Jazz ke-10 ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional melalui berdirinya UMKM warga setempat, terutama yang dilalui para crosser. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.